Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik. Saya dari anggota kelompok 6 dengan rekan saya bernama Nanda serta Yuda Alfariza. Kami di sini ingin mempresentasikan mata kuliah KAP tentang konflik manajemen. Konflik manajemen ini terdiri dari 5 isi materi. Yang pertama, pengertian dan ciri suatu konflik. Yang kedua, sumber dan bentuk konflik. Yang ketiga, pandangan lama dan pandangan baru tentang konflik. Yang keempat, proses terjadinya konflik. Dan yang kelima, langkah penyelesaian dan strategi menghadapi konflik. 1. Pengertian konflik dan ciri konflik. Konflik adalah suatu keadaan di mana terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua pihak atau lebih sehingga dapat menimbulkan ketegangan atau konflik. Penting untuk diingat bahwa konflik tidak selalu negatif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi cara untuk memecahkan masalah, meningkatkan hubungan, atau mencapai tujuan bersama. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai 1. Keadaan atau perilaku yang bertentangan. 2. Perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan. 3. Perseteruan. Ciri dari konflik. 1. Kehadiran pihak yang terlibat. Konflik melibatkan dua pihak atau kelompok atau lebih yang memiliki kepentingan atau tujuan berbeda. 2. Perbedaan pendapat atau tujuan. Pihak-pihak yang terlibat mempunyai pandangan, kepentingan, atau tujuan yang berbeda dan seringkali bertentangan. 3. Ketegangan emosional. Konflik seringkali disertai dengan ketegangan emosional pada tingkat tertentu di antara pihak-pihak yang terlibat. 4. Keterbatasan sumber daya atau kekuasaan. Konflik dapat timbul dari persaingan atau konflik atas sumber daya, kekuasaan, atau hak. 5. Interaksi aktif. Konflik melibatkan interaksi atau komunikasi aktif antara pihak-pihak yang terlibat, baik verbal maupun non-verbal. 6. Potensi dampak pada hubungan. Konflik dapat berdampak pada hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, baik secara positif maupun negatif. 7. Membutuhkan resolusi atau solusi. Konflik seringkali memerlukan upaya mencari solusi atau solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. 2. Sumber dan bentuk konflik. Sumber konflik dapat muncul dari seluruh aspek kehidupan manusia. Berikut beberapa sumber konflik yang umum. 1. Perbedaan nilai dan keyakinan. Konflik dapat timbul karena adanya perbedaan nilai, kepercayaan, atau prinsip antar individu atau kelompok. 2. Persaingan untuk sumber daya. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti uang, waktu, atau kekuasaan dapat menjadi sumber konflik. 3. Perbedaan kepentingan. Konflik dapat muncul ketika para pihak mempunyai tujuan atau kepentingan yang berbeda. 4. Ketidaksepakatan atau kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk atau kurangnya konsensus mengenai tujuan bersama dapat menyebabkan konflik. 5. Perlakuan tidak adil. Persepsi terhadap perlakuan tidak adil dapat menjadi sumber konflik, terutama dalam suatu kelompok atau organisasi. 6. Frustasi dan tekanan emosional. Stres atau frustasi yang tidak ditangani dapat menyebabkan konflik karena emosi yang kuat dapat memengaruhi interaksi. Bentuk konflik. Bentuk konflik dapat bervariasi, tergantung pada sumber dan tingkat ketegangan. Beberapa bentuk umum konflik meliputi konflik interpersonal, terjadi antara individu-individu atau antara kelompok kecil. Konflik intrapersonal, terjadi di dalam diri seseorang sebagai pertentangan atau kebingungan internal. Konflik intragrup, terjadi di dalam kelompok atau tim. Konflik antargrup, terjadi antara dua atau lebih kelompok yang berbeda. Konflik organisasional, terjadi di dalam konteks organisasi atau tempat kerja. Konflik sosial, terjadi dalam masyarakat atau antara kelompok-kelompok sosial. Konflik antar negara atau antar bangsa, terjadi antara negara-negara atau bangsa-bangsa. Konflik bersenjata, konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan atau persenjataan. Pandangan lama dan pandangan baru tentang konflik. Pandangan lama tentang konflik. Pandangan-pandangan lama mengenai konflik mungkin mencerminkan berbagai perspektif dan teori berbeda yang telah berkembang sepanjang sejarah. Perspektif ini meliputi
tampilan klasik dalam hal perspektif ikan. Hal ini seringkali melibatkan peran atau konflik fisik, dan upaya untuk menghindari atau memenangkan konflik adalah tujuan utamanya. Perspektif fungsional. Menurut perspektif fungsional, konflik dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sehat, dapat menciptakan perubahan positif. Pandangan struktural mengenai konflik. Teori konflik struktural berfokus pada kesenjangan dan konflik akibat struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Konflik dipandang sebagai akibat dari ketegangan antar kelompok yang mempunyai dan psikologis melihat konflik dari sudut pandang individu atau kolektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan, nilai-nilai, dan motivasi untuk memahami asal mula konflik. Perspektif budaya dan agama. Beberapa pandangan lama mengenai konflik agama tertentu yang mungkin memengaruhi cara orang memandang dan menyelesaikan konflik secara tiba-tiba. Pandangan baru tentang konflik. Penting untuk diingat bahwa pendekatan baru terhadap konflik seringkali menekankan penyelesaian yang adil, pemahaman yang berempati, dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif konflik. Pemikiran ini memungkinkan orang melihat konflik sebagai peluang untuk tumbuh, belajar, dan perubahan positif. 1. Pendekatan transformasi positif dan membangun hubungan yang lebih kuat. Metode kolaborasi melihat konflik sebagai peluang untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. 3. Pendekatan berbasis kompetensi. Pandanglah konflik sebagai peluang masalah. 4. Pendekatan budaya dan identitas. Mengenali peran budaya, identitas, dan perbedaan dalam memahami dan menyelesaikan konflik. 5. Metode penyelesaian konflik dalam hubungan internasional memperhatikan kompleksitas konflik antar negara dan upaya mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik di tingkat global. Proses terjadinya konflik. Konflik tidak terjadi secara instan, melainkan melalui berbeda tahap. Para ahli mencoba menjelaskan lebih dalam penyebab dan proses konflik dalam organisasi. Melalui artikel ini, penulis mencoba menjelaskan kembali salah satu pandangan Hendricks W. 1992 mengenai proses konflik, yaitu atau kekesalan pribadi terhadap lingkungan kerja. 2. Tantangan yang ada. Jika timbul masalah, individu cenderung saling mempertahankan pandangan dan saling menyalahkan. 3. Timbulnya konflik. Masing-masing orang atau kelompok bertujuan untuk memenangkan atau mengalahkan kelompok lain. Konflik organisasi. Konflik dalam organisasi tidak terjadi secara alami atau tanpa alasan. Penyebab konflik pada setiap organisasi sangat berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang mana individu menafsirkan, memperspektifkan. Konflik dapat memberikan dampak positif bagi suatu organisasi, maka konflik harus dikelola dengan baik dengan memahami faktor-faktor penyebabnya, antara lain: 1. Konflik nilai. 2. Kurangnya komunikasi dan keputusan yang kurang adil. 4. Ketidakcocokan peran. 5. Produktivitas rendah. 6. Perubahan keseimbangan. 7. Konflik yang belum terpecahkan. 8. Kebutuhan untuk membagi sumber-sumber daya yang terbatas.
saling ketergantungan kegiatan kerja dan lain-lainnya. Langkah penyelesaian dan strategi menghadapi konflik. Konflik erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat atau tidak dapat dipisahkan karena keduanya sejajar atau identik. Misalnya perbedaan status, budaya, agama, dan keterbatasan sumber daya merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, strategi resolusi konflik perlu dikembangkan. Ada 5 strategi umum untuk menyelesaikan konflik. 1. Penghindaran. Nah, strategi ini disebut dengan minyak siksa. Kenapa? Karena lihat saja kura-kura. Ketika menghadapi suatu masalah, dia selalu mundur dan bersembunyi di dalam cangkangnya. Nah, strategi ini biasanya digunakan dalam situasi di mana kerusakan atau kerugian yang signifikan dapat terjadi. 2. Akomodasi. Nah, strategi ini nih biasanya di mana kepentingan pribadi menjadi tidak penting. 2. Akomodasi. Strategi ini disebut post Rusia, di mana kepentingan pribadi menjadi tidak penting dan keharmonisan tetap terjaga. Nah, strategi ini diterapkan dengan memberikan kepercayaan kooperatif atau memberikan pihak lain secara mencari langkah penyelesaian masalah. Yang ketiga nih, kompetisi. Nah, strategi ini dikenal dengan gaya ikan hiu atau Sakti style, di mana satu pihak dinilai memiliki banyak informasi dan berada dalam posisi yang lebih baik. Walaupun strategi ini dapat menimbulkan konflik berikutnya, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Yang keempat, kompromi. Strategi ini dikenal dengan gaya rubah atau Fox style. Strategi ini dilakukan dengan saling memberi dan menerima atau memberi dan menawarkan solusi konflik secara bersamaan dan menguntungkan bagi semua pihak. 5. Kolaborasi atau integrasi. Strategi ini dikenal dengan gaya burung hantu atau owl style, dilakukan dengan menyatukan pikiran di mana pihak-pihak yang sedang berkonflik memiliki tujuan yang sama. Strategi menangani konflik bermasyarakat juga, yaitu negosiasi merupakan suatu proses di mana dua pihak atau lebih saling bertukar barang atau jasa dan berupaya mencapai jalan tengah dalam melakukan suatu konflik yang timbul. Perundingan dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama dan menentukan solusi yang paling memuaskan semua pihak. Berdasarkan 5 strategi tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani konflik yaitu: 1. Permasalahan utama diterima, didefinisikan dan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kumpulan informasi dan fakta, namun menghindari pencampuran pendapat atau gagasan. Yang ketiga, menganalisis dan memutuskan keputusan. Yang keempat, beritahu karyawan setelah manajemen memberikan jawaban untuk menghindari pengambilan keputusan sepihak. Yang kelima, keputusan yang diambil harus ditindaklanjuti atau memantau akibat dari keputusan yang diambil. Selanjutnya, negosiasi dan negosiator konflik. Negosiator juga perlu memahami berbagai gaya negosiasi. Ada 9 gaya negosiasi, yaitu pencarian, empati, menemukan tema bersama, menghasilkan alternatif, bereaksi terhadap alternatif, menemukan solusi, membuka jalan buntu, mencari solusi dalam kelompok, dan mendisiplinkan seluruh kelompok. Yang pertama, melihat. Gaya ini dilakukan gaya ini dilakukan melalui dialog atau mendapatkan pemahaman antar pihak, serta mendorong keterbukaan antar pihak yang terlibat. Yang kedua, empati. Gaya ini dilakukan dengan mengamati situasi dan kecemasan orang lain dengan tujuan memperoleh pemahaman atau informasi baru tentang orang lain. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendekatkan satu pihak dengan pihak yang lain tanpa konflik. Yang ketiga, menemukan teman bersama adalah gaya di mana
semua pihak yang terlibat mencari tujuan bersama. Semoga dengan adanya kebersamaan tujuan atau kesamaan tujuan dan pandangan akan menghasilkan kesepakatan. Yang keempat, menghasilkan alternatif adalah pendekatan yang paling melibatkan pencarian alternatif sosial terhadap isu-isu kontroversial. Solusi alternatif ini digunakan untuk menghadapi beberapa situasi, dan situasi mungkin mungkin timbul pada saat terjadinya konflik. Yang kelima, terhadap berbagai alternatif tersebut. Nah, biasanya pihak-pihak yang terlibat konflik melakukan penelitian dan memberikan tanggapan terhadap alternatif penyelesaian. Artinya, tidak ada keinginan dari kedua belah pihak. Yang keenam, solution finding atau merupakan kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi suatu solusi yang diteliti dengan baik ke dalam sejumlah alternatif. 7. Jalan buntu terbuka. Dan jika para pihak menemui jalan buntu dalam kesepakatan mereka, bekerja pihak ketiga yang objektif dan berpengalaman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ke-8, para pihak terkait oleh rencana penyelesaian di dalam kelompok dapat berdebat dan meninjau ulang rencana penyelesaiannya, dan berkomitmen terhadap rencana penyelesaian setelah mencapai rencana penyelesaian yang telah disepakati. Yang ke-9, langkah akhir dalam resolusi konflik adalah penerimaan solusi pihak-pihak yang berkonflik dan bertanggung jawab mereka untuk mematuhi kesepakatan yang mengikat seluruh konflik atau seluruh kelompok. Konflik dapat terjadi dimanapun. Konflik dapat terjadi dimanapun dan siapapun, ataupun organisasi dimanapun. Oleh karena itu, baik antar individu, kelompok maupun organisasi harus mampu mengelola konflik yang ada dalam organisasi dengan baik agar tercapai tujuan organisasi tidak terhambat konflik. Agar tercapainya tujuan organisasi tidak terhambat oleh konflik. Ada banyak cara untuk mengatasi konflik, dan manajer serta pemimpin harus mendiagnosis konflik yang terjadi sehingga dapat diselesaikan melalui penanganan atau proses yang sesuai dengan konflik yang terjadi dalam organisasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6 yang sudah menonton atau teman-teman yang sudah mendengar presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.